Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajab Saptadi, NPM 203510119 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan shortcode dan flowchart saya. Di sini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu data yang akan kita buat array. Kemudian kita deklarasikan size dan keyword. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi untuk menampilkan dari data array yang kita inputkan tadi. Kemudian kita deklarasikan pilihan untuk pilihan yang akan kita gunakan. Kemudian di sini saya menggunakan duel sebagai loopingnya. Di sini ini adalah daftar pilihan program yang ada pada program saya. Kemudian ini berfungsi untuk meminta user untuk menginputkan pilihan berapa yang akan dijalankan. Kemudian di sini saya menggunakan switch case. Yang case pertama yaitu ascending, yaitu pengurutan dari data yang terkecil. Nah, ini adalah rumus dari ascending. Setelah data diurutkan menggunakan rumus oleh program, kemudian data akan ditampilkan menggunakan fungsi yang ini. Pengurutannya dari data yang terkecil menuju terbesar. Kemudian break. Kemudian masuk ke case 2 yaitu descending. Ini adalah rumus untuk pengurutan descending. Kemudian setelah data diurutkan menggunakan rumus descending oleh program, maka data yang sudah diurutkan akan ditampilkan keluar menggunakan fungsi ini. Kemudian kita break. Kita masuk ke case 3 lagi. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu keyword dan counternya. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan keyword atau kata kunci yang digunakan untuk mencari data yang ada dalam array. Nah, di sini saya menggunakan check case insensitive, yaitu check yang tidak terpengaruh oleh huruf besar atau huruf kecil. Nah, di sini ini adalah rumusnya untuk mengecek case insensitive. Setelah dicek, jika data tersebut ditemukan, maka program akan menampilkan ditemukan. Tetapi jika tidak ditemukan, maka program akan menampilkan tidak ditemukan. Ini berfungsi untuk menampilkan berapa jumlah data yang ditemukan oleh keyword kita. Tapi jika tidak ada data, maka akan menampilkan ini. Ini case 9-nya. Ya, case 9 itu berfungsi untuk keluar. Kemudian default-nya ini. Nah, di sini saya menggunakan while pilihan tidak sama dengan 9. Nah, di sini saya tidak menggunakan tidak sama dengan 9 karena 9 itu berfungsi untuk stop. Jadi 9 itu tidak bisa digunakan untuk looping. Saya akan menjalankan program saya. Nah, di sini saya akan menginputkan satu, yaitu ascending, pengurutan dari yang terkecil. Nah, ini dia hasilnya dari A sampai ke W. Kemudian kita jalankan program kedua, yaitu descending, pengurutan dari data yang terbesar menuju yang terbesar. Dari yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, ini dia. Kemudian kita masuk ke program yang ketiga, yaitu keyword. Nah, di sini kita akan men-searching keyword. Nah, di sini saya masukkan Jaya. Nah, sini saya buat hurufnya acak ya, dari besar sama kecil. Maka dia akan mengecek. Nah, dia ditemukan karena kita menggunakan insensitif. Jadi jika kita menulisnya huruf besar atau kecil, dia tidak akan terpengaruh. Nah, di sini saya akan membuat misalnya 6. Nah, maka program otomatis akan looping lagi karena 6 itu bukan untuk keluar. Nah, jika kita menginputkan 9, maka program akan berhenti. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan flowchart saya. Sini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu array, kemudian kita deklarasikan keyword. Nah, di sini saya menggunakan loopingnya 2. Kemudian kita akan menginputkan pilihan yang digunakan untuk menjalankan case berapa yang akan kita jalankan. Nah, jika kita menginputkan 1, maka dia akan menjalankan case 1, yaitu ascending. Dan tersebut akan menjalankan fungsi, yaitu array j lebih kecil dari array j tambah 1. Kemudian dia akan memproses data tersebut temporal array sama dengan j. Dia akan naik ke atas. Nah, jika indeks tersebut lebih kecil dari n dikurang 1,
maka dia akan mengulang lagi hingga indeks tersebut sudah tidak apa lagi, sudah tidak sama dengan, sudah tidak kurang dari n dikurang 1, maka dia akan false, dia akan memprint hasil tersebut pengurutan. Kemudian jika di sini kita menggunakan pilihan 2, maka case 2 yang akan berjalan itu descending dan akan menjalankan fungsi array j lebih besar dari array j tambah 1. Kemudian dia akan memproses data tersebut, temporary array sama dengan j. Nah, dia ini sistemnya sama dengan yang case 1 tadi. Dia akan mengulang lagi selagi indeks tersebut lebih kecil dari n dikurang 1. Nah, jika dia sudah tidak lebih kecil dari n kurang 1, maka dia akan memprint lagi pengurutan dari yang terbesar tersebut. Nah, jika di sini kita menggunakan pilihan 3, maka dia akan menjalankan program searching, yaitu untuk mencari apakah data tersebut ada di dalam indeks array kita. Nah, kita akan diminta untuk menginputkan keyword. Nah, keyword kita masukkan. Kemudian dia akan memproses indeks sama dengan 0. Nah, dia akan lagi mendecision indeks lebih kecil dari size. Jika indeks tersebut lebih kecil dari size, maka dia akan menjalankan fungsi array i sama dengan keyword. Nah, dia akan mengecek apakah keyword yang kita masukkan tadi terdapat di dalam array atau tidak. Jika dia terdapat di dalam array, maka dia akan memprint match. Tapi jika dia tidak terdapat di dalam array, maka dia akan print not match. Nah, dia akan memproses lagi indeks tersebut, indeks ditambah 1. Nah, dia akan mengulang lagi selagi indeks tersebut lebih kecil dari size. Tapi jika indeks tersebut sudah tidak lebih kecil dari size, maka dia akan false dan masuk ke while untuk melakukan loopingan. Nah, jika di sini kita menginput pilihan 9, maka program itu akan berhenti. Tapi jika kita menginputkan di sini selain 1, 2, 3, dan 9, maka dia akan masuk ke sini ke false, kemudian dia akan melanjutkan ke while untuk melakukan looping lagi. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.